liburannya kemarin menyenangkan? Oh. Ada yang liburan ke luar kota, luar negeri? Anak Di rumah aja. Oke. Ya, semuanya sehat ya. Oke. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita juga diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk KM memimpin doa dulu, Raihan. Silakan memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut saya dan masing-masing kurang dalam hati mulai. Doa selesai. Siap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan memeriksa kehadiran siswa dulu ya. Mengecek kehadiran kalian dulu. Oke. Akbar hadir? Ada ya. Alia Gendis? Tidak. Alia Isnaini? Amelia? Tidak. Oke, untuk mata pelajaran informatika di semester ini, semester genap ya, kita akan mempelajari tentang sistem operasi. Ya, sistem operasi. Nah, di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran materi sistem komputer, masih ingat? Sistem komputer itu terdiri dari apa saja? Hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan user atau brainware ya. Nah, jadi sebuah sistem atau kita namakan sistem komputer harus terdiri dari 3 komponen tersebut ya. Ada perangkat lunaknya, ada perangkat keras, dan ada user atau pengguna. Jadi kalau tidak ada dari satu komponen tersebut, maka sistem komputer itu tidak akan berjalan, tidak akan berfungsi gitu ya. Oke, kita akan mempelajari tentang materi sistem operasi. Tujuan pembelajaran untuk di semester sekarang adalah diharapkan siswa mampu mendeskripsikan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras tadi, perangkat lunak dan pengguna. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi fungsi sistem operasi dan mensimulasikan salah satu fungsi sistem operasi. Oke, sistem operasi itu apa ya? Ada pernah dengar atau sudah tahu sistem operasi? Oke. Saya akan memperlihatkan sebuah gambar. Oke. Ada yang punya pendapat atau pernah lihat gambar ini di mana atau kapan atau apa? Di PC, di komputer, di laptop. Apa ya? Windows, wallpaper. Windows-nya apa sih? Jendela. Apa yang Anda ketahui tentang jendela? Ada kacanya, betul. Kayunya. Kenapa pakai kaca? Atau ya ada kayunya, ada yang kayu, ada yang pakai metal atau logam ya. Oke, jadi ini adalah Microsoft Windows. Oke, jadi salah satu nama sistem operasi. Oke, nanti saya jelaskan ya apa itu sistem operasi. Ya, jadi Windows ini digunakan di apa ini? PC atau komputer ya. Ya, jadi ada perangkat kerasnya, terdiri dari alat input, alat pemroses, alat output gitu ya. Jadi hardware ini, perangkat keras ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada bahan bakarnya. Apa bahan bakarnya? Tadi sistem operasinya gitu ya. Program untuk menjalankannya. Jadi selain di PC atau komputer, digunakan juga di dalam laptop seperti itu gitu ya. Tapi selain digunakan di komputer dan laptop, banyak sekali sistem operasi yang digunakan di perangkat lain. Nanti saya jelaskan ya. Oke, yang berikutnya. Nah, itu ya. Jadi secara umum ada sistem operasi ya diproduksi oleh Microsoft untuk komputer, kemudian ada macOS dan ada Linux juga ya.
Linux variannya banyak sekali. macOS tadi digunakan untuk komputer Apple ya, atau misalkan di Mac Air gitu ya, di laptopnya. Microsoft Windows dengan macOS tadi ya. Kalau misalkan macOS atau Macintosh hanya khusus dibuat untuk perangkat komputer Apple saja, merek Apple saja. Tapi kalau Windows bisa digunakan untuk berbagai komputer dengan merek yang berbeda, bermacam-macam. Ada yang LG, Asus, Lenovo dan lain-lain. Dari yang tadi dijelaskan melalui gambar-gambar, melalui logo tersebut, saya punya pendapat. Apa itu sistem operasi? Perangkat lunak yang ada dalam komputer. Oke. Saya punya pendapat lain. Nah, fungsinya adalah sebagai penterjemah antara manusia dengan komputer. Kenapa perlu penterjemah? Kenapa perlu penterjemah? Berinteraksi antara apa atau siapa dengan siapa? Manusia dengan komputer. Nah, jadi sistem operasi berguna untuk menghubungkan perangkat lunak dengan perangkat keras. Jadi kalau tidak ada perangkat lunaknya atau tidak ada sistem operasinya, ya handphonenya tidak akan bisa jalan, tidak bisa nyala gitu ya. Nah, jadi sistem operasi juga berfungsi untuk memberikan perintah atau sebagai mediator tadi, penterjemah antara manusia dengan komputer atau perangkat lain seperti handphone misalkan seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini seperti biasa kita akan membentuk kelompok ya. Satu kelompoknya 4 orang. Silakan diposisikan duduknya berkelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Silakan. Jadi untuk lembar kerja sudah Bapak share di Google Classroom ya, untuk lembar kerjanya. Tapi Bapak bagikan lagi nanti lembar kerjanya di sini. Ini lembar kerjanya ya. Oke, kelompok ini ya. Ini sini. Deskripsikan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Tujuannya menjelaskan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Jadi di sini Anda tuliskan fungsi sistem operasi pada komputer itu fungsinya untuk apa saja. Boleh di belakangnya aja ya kalau tidak cukup ya. Contoh-contohnya. Untuk contoh sistem operasinya, silakan tuliskan sebanyak-banyaknya ya contohnya. Ada berapa? Ada 3. Nah, sama apa? Ya. Oke. Yang lain perhatikan ya. Nanti silakan boleh memberikan pendapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan contoh sistem operasi dari smartphone adalah Apple iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS.
Kesimpulannya? Kesimpulan yang kami dapat adalah setiap sistem operasi berfungsi untuk mengelola dan mengontrol perangkat keras yang ada di dalam komputer dan smartphone. Serta contoh sistem operasi banyak sekali macamnya dan berbeda-beda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih berikan aplaus untuk semuanya. Kelompok berikutnya silakan kelompok Bayu ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini bertiga kan menjelaskan sistem komputer. Yang pertama Windows, Linux, dan Mac. Contoh sistem operasi smartphone ada iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Harmony. Sudah? sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok berikutnya, kelompok Marlena, silakan. Tutup pertanyaan. Ya. Kegiatan penutup di akhir pembelajaran untuk hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, menyenangkan ya. Apa yang bisa kalian dapatkan hasil pembelajaran hari ini mengenai materi dari sistem operasi ini? Oke, mengerjakan tugas bisa dilakukan dengan lebih mudah. Tidak hanya mengerjakan tugas ya, bahkan kegiatan keseharian pun sangat terbantu dengan adanya perangkat ya, perangkat smartphone. Kegiatan hari ini saya simpulkan fungsi dari sistem operasi itu adalah sebagai penerjemah antara manusia dengan komputer. Jadi sebuah sistem komputer tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan usernya gitu ya. Jadi supaya perangkat keras bisa kita pakai, harus ada yang mediasinya, harus ada penerjemahnya supaya instruksi yang kita berikan bisa dimengerti dan bisa dieksekusi oleh komputernya seperti itu gitu ya. Untuk kegiatan kita di pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi tentang interaksi manusia dan komputer ya. Kita akhiri, silakan untuk kegiatan penutup berdoa dulu dipimpin oleh KM Rehan, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing dengan dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat berjalan dulu.